sahabat Nusantara, bertemu kembali bersama Kak Rumi. Kali ini Kak Rumi akan mendongeng dari buku Kumpulan Dongeng Klasik Nusantara yang dikemas dalam kisah-kisah memikat dari berbagai daerah, yang ditulis dan diceritakan kembali oleh Kak Cerviena Susilo dan diilustratori oleh Kak Rina Puspita. Kisah dongeng Nusantara berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu, di saat manusia masih hidup berdampingan dengan raksasa, di sebuah desa tinggallah perempuan parubaya seorang diri, namanya Mbok Sirni. Mbok Sirni begitu mendambakan seorang anak untuk menemani kehidupannya. Dan setiap hari Mbok Sirni selalu berdoa, hingga suatu saat di tengah lamunannya Mbok Sirni pun bergumam di dekat jendela rumahnya. Ternyata angan-angan dari Mbok Sirni didengarkan oleh raksasa. Datanglah raksasa itu untuk memenuhi permintaan Mbok Sirni. Mbok Sirni, aku bisa mewujudkan keinginanmu. Akan kuberikan kau seorang anak, kata sang raksasa kepada Simbok. Simbok pun lantas menjawabnya, apa yang bisa aku lakukan? Cepatlah beritahu aku bagaimana caranya, tanya Mbok Sirni penasaran. Lantas sang raksasa memberikan 1 biji ketimun kepada Mbok Sirni. Ambillah biji ketimun ini, rawat dan tanamlah, hingga nanti dia akan berbuah timun yang besar. Dan di dalam timun itu kau akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingatlah, saat 6 tahun nanti kau harus menyerahkan anak itu kepadaku, kata sang raksasa kepada Mbok Sirni. Raksasa pun pergi meninggalkan Mbok Sirni. Mbok Sirni lantas menanam biji mentimun itu di ladangnya. 2 minggu lamanya biji mentimun itu tumbuh menjadi buah mentimun yang sangat besar. Segera mungkin Mbok Sirni memetik biji mentimun itu dan membawa buahnya ke dalam rumah. Dibelahnya buah mentimun itu dengan sangat hati-hati. Dan betapa girangnya Mbok Sirni. Dia mendapati ada seorang bayi mungil dari dalam buah mentimun. Bayi itu amatlah cantik. Bibirnya merah seperti bunga mawar, rambutnya hitam, dan kulitnya berwarna keemasan. Itulah kenapa Mbok Sirni memberi nama anak itu dengan panggilan Timun Mas. Hari berganti hari, Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sangat cantik. Mbok, di mana sih Mbok? Kemarilah Timun Mas, si Mbok ada di sini. Mbok Sirni sangat menyayangi Timun Mas, sampai Mbok Sirni tidak sanggup untuk kehilangan Timun Mas. Tapi Mbok Sirni ingat dengan janjinya, di mana besok raksasa akan menagih janji kepadanya. Timun Mas, pergilah kau ke dalam kamar. Aku akan menemui raksasa hari ini. Doakan Simbok ya, kata Mbok Sirni. Baik Mbok, Timun Mas akan masuk ke dalam rumah. Ketika itu datanglah raksasa
untuk menagih janjinya. Mbok Siri, sudah genap 6 tahun. Cepat, serahkan timun mas padaku. Aku sudah tidak tahan untuk memakannya. Kata raksasa kepada Mbok Sirni. Mbok Sirni pun kemudian meminta satu permintaan kepada sang raksasa. Raksasa, bukannya aku ingin ingkar janji kepadamu, tapi izinkan aku merawat timun mas 2 tahun lagi. Kau juga pastinya akan menikmati timun mas jika dia tumbuh menjadi gadis yang sudah cukup tinggi. Dagingnya pun sudah cukup banyak untuk kau santap, kata Mbok Sirni. Baiklah, aku akan bersabar menunggunya. Tapi ingat, 2 tahun lagi kau harus menyerahkan timun mas padaku. Pergilah raksasa kembali ke dalam gunung. Mbok Sirni dan timun mas akhirnya masih memiliki waktu. Tapi ternyata waktu berjalan dengan sangat cepat. Hingga suatu saat Mbok Sirni dilanda kegelisahan. Mbok Sirni hanya mampu berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan timun mas. Hingga pada suatu malam, doa Mbok Sirni terjawab melalui mimpinya. Di mimpi itu, Mbok Sirni diberitahu bahwasanya di Gunung Gundul ada seorang pertapa sakti yang mampu menolong timun mas dan Mbok Sirni dari sang raksasa. Akhirnya keesokan harinya Mbok Sirni pun menuju ke Gunung Gundul untuk menemui sang raksasa. Dan ternyata benar, di Gunung Gundul ada seorang pertapa yang sudah berpuluh-puluh tahun bersemedi di Gunung Gundul. Pertapa itu pun sudah mengetahui maksud kedatangan Mbok Sirni dan memberikan 4 bingkisan kepada Mbok Sirni. Ambillah bingkisan ini. Bawalah bingkisan ini sebagai bekal timun mas. Bingkisan ini yang akan menolong timun mas dari sang raksasa, kata sang pertapa sakti. Dibawalah bingkisan itu menuju ke rumah, dan segera Mbok Sirni menemui timun mas. Timun mas, timun mas, kemarilah. Iya Mbok. Ada apa Mbok? Timun mas, bawalah 4 bingkisan ini. Segeralah pergi melalui belakang rumah. Larilah secepat mungkin nak. Dan Simbok di sini hanya bisa berdoa untuk keselamatanmu dari sang raksasa, kata Mbok Sirni kepada timun mas sambil memberinya 4 bekal yang diberikan oleh pertapa sakti. Baiklah Mbok, timun mas akan menuju belakang rumah. Bergegaslah timun mas menuju belakang rumah. Dan ternyata sang raksasa dari kejauhan mengetahui bahwa timun mas sudah berlari lewat belakang rumah. Timun mas, tunggu, aku akan mengejarmu. Berlarilah timun mas dengan sangat kencang, tetapi langkah kecilnya dapat dikejar oleh raksasa itu. Raksasa itu semakin dekat dengannya
Dan dia ingat akan bingkisan-bingkisan yang diberikan oleh Simbok. Dilemparlah bingkisan pertama yang berisi biji mentimun ke arah tubuh sang raksasa. Dan seketika biji itu berubah menjadi buah timun yang sangat ranum. Aku begitu haus karena mengejar timun mas. Nyam, 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 nyam. Raksasa itu pun segera memakan timun itu banyak-banyak sampai habis. Dan dilanjutkannya dia mengejar timun mas. Aku akan mengejarmu timun mas. Timun mas sudah merasa kelelahan. Dilemparlah bingkisan kedua ke arah tubuh sang raksasa. Dan seketika bingkisan yang berisi jarum berubah menjadi hutan bambu. Apa ini? Kenapa ada bambu runcing di sini? Raksasa sangat marah. Raksasa pun menginjak bambu runcing hingga tubuhnya terluka. Dan dengan kaki yang tertusuk bambu, raksasa tertatih-tatih mengejar timun mas. Timun mas, aku tidak akan melepasmu. Raksasa sangat marah. Bagaimana ini? Aku sudah sangat lelah, kata timun mas. Dilemparlah bingkisan yang ketiga berisi garam. Dan seketika garam itu berubah menjadi lautan. Kenapa tanah ini jadi air? Timun mas, aku tidak akan melepasmu. Raksasa itu kemudian berenang melewati lautan itu dan kembali mengejar timun mas. Timun mas sudah sangat lelah. Dia bergantung pada bingkisan yang terakhir. Dilemparlah bungkusan terakhir yang berisi terasi. Dan terasi itu seketika berubah menjadi lautan lumpur. Apa ini? Kenapa ada lautan lumpur di sini? Raksasa bergerak dengan sangat cepat. Tetapi semakin dia berusaha bergerak, maka lumpur itu semakin kuat menarik tubuhnya. Dan raksasa itu pun tenggelam ke dalam lautan lumpur. Tidak! Akhirnya timun mas selamat dari kejaran sang raksasa. Dan kemudian timun mas pulang kembali menghampiri Simbok. Mbok, timun mas anakku. Akhirnya nak. Mbok, aku selamat dari kejaran raksasa, Mbok. Syukurlah nak, syukurlah. Simbok begitu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemudahan kepadamu hingga kita bisa bersama kembali, kata Simbok begitu senang akan kembalinya timun mas. Hingga akhirnya timun mas dan Simbok hidup dengan tenang dan bahagia. Demikian teman-teman cerita dongeng klasik Nusantara dari Kak Rumi. Sampai jumpa di dongeng-dongeng Kak Rumi selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak Kak Rumi dengan baik. Dah, sampai jumpa.